Kalian pengen banget bawa keluarga kalian tinggal di UAE, tapi kalian nggak tahu gimana caranya bawa keluarga kalian untuk tinggal di UAE. Pastiin kalian ikutin video aku ini terus sampai terakhir, karena aku bakal bahas secara detail gimana sih cara bawa keluarga kalian ke UAE tanpa ribet. Hai guys, Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel Cerita Kunafa with Mia Amalia, dan kali ini aku mau ngebahas tentang sponsoring keluarga kita ke UAE. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain tombol notifikasi supaya kalian update kalau aku upload video-video baru. Kalau kalian terima tawaran kerja di UAE dan kalian pasti senang banget kalau ada keluarga yang nemenin, apalagi kalau kalian udah capek pulang kerja gitu. Begitu di rumah ada keluarga kita yang nunggu. Gimana sih caranya supaya kita bisa mudah membawa keluarga kita di UAE? Yang pertama, kalian harus pastikan adalah besarnya penghasilan kalian, karena di sini di UAE, di Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ajman, kemudian Sharjah, itu ada standar gaji yang ditetapkan, yaitu sebesar 4.000 AED untuk membawa anggota keluarga di sini, atau 3.000 AED plus akomodasi atau plus tempat tinggal. Gimana kalau di bawah itu? Belum boleh guys, karena memang ini standar dari pemerintah UAE untuk menjamin setiap yang datang ke sini untuk terjamin hidupnya. Karena kalau kita mau mikir positif, hidup di sini tuh besar banget. Kalau kalian udah nonton video aku, atau buat kalian yang belum nonton video aku di sini, aku bahas tentang living cost di Abu Dhabi. Kalau misalnya kita tidak sanggup membiayai keluarga kita, kan kasihan keluarga kita terlantar di sini. Kalian yang mempunyai 5 anggota keluarga, ada standar gaji yang lain lagi, yaitu sebesar 10.000 AED. Dan untuk standar gaji, jika kalian mempunyai 6 anggota keluarga, maka besar gaji kalian yang dibolehkan adalah 15.000 AED. Dan gimana jika istri yang bekerja di UAE dan ingin membawa suami beserta keluarganya ke UAE? Memungkinkan, tapi hanya untuk pekerja tertentu, yaitu guru, engineer, dan yang bekerja di bidang kesehatan, seperti nurse, dokter, dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada standar gajinya guys. Standar gajinya itu sebesar 10.000 AED. Gimana kalau pekerjaannya di luar dari 3 itu? Jawabannya bisa, tapi harus gajinya itu lebih dari 10.000 AED. Baru bisa membawa keluarga kalian tinggal di sini. Nah, yang aku maksud 10.000 AED tadi, bisa juga gajinya 8.000 plus tempat tinggal. Baru diperbolehkan keluarganya tinggal di sini. Namun harus mengambil izin khusus dari Directorate General of Residency and Foreigners Affairs atau GDRFA, atau sama aja di Dubai disebut dengan Department of Naturalization of Residency Dubai atau DNRD. Nah, departemen itu yang biasanya akan mengurus izin untuk istri bekerja di UAE, dan dengan begitu maka suaminya bisa banget mengajukan izin untuk bekerja juga di UAE. Gimana kalau kalian ingin membawa anak kalian? Jawabannya, anak kalian boleh banget tinggal di UAE, tapi ada ketentuan umurnya, yaitu harus sebelum 18 tahun atau sampai 18 tahun. Gimana kalau anak kalian sekolah di luar negeri sementara kalian tinggal di UAE? Atau anak kalian masih sekolah di Indonesia tapi ingin punya residency visa atau visa tinggal di UAE? Jawabannya bisa, tapi anak kalian harus berkunjung ke UAE minimal setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau lebih dari itu, residence visanya atau izin tinggalnya itu bisa hangus guys, sayang banget. Jadi pastiin kalian jangan lupa. Dan kalau anak tiri bisa nggak? Jawabannya bisa banget, tapi harus ada surat izin khusus dari orang tua kandungnya atau no objection letter dari orang tua kandungnya, dan biasanya pemerintah di sini akan meminta biaya deposit untuk anak tiri tersebut. Gimana kalau suami yang punya istri 2? Jawabannya juga memungkinkan untuk membawa maksimum sebanyak 2 istri, tapi ini juga harus seizin dari pemerintah sini guys, dan ada syarat-syarat tertentunya. Dan aku no comment soal pembahasan ini, jadi aku nggak mau dipanjang-panjangin, aku cuma bilang itu boleh, tapi harus ada izin khusus. Kalau orang tua ingin tinggal di UAE, bisa banget, tapi kalian juga harus menyiapkan surat izin khusus untuk pemerintah, karena sewaktu-waktu biasanya akan ditanya, kenapa sih orang tua kalian nggak tinggal aja di negara asal? Apakah orang tua kalian sudah tidak bisa afford lagi untuk biaya tinggalnya, dan hanya kalian yang bisa mensupport mereka? Maka kalian boleh banget membawa orang tua kalian tinggal di sini jika reasonnya jelas. Dan biasanya juga akan diminta biaya deposit khusus untuk orang tua yang dibawa ke sini. Tapi lagi-lagi, sponsoring ini beda dengan orang tua kalian yang memang ingin berkunjung, mengunjungi anaknya untuk datang ke UAE. Itu beda ya guys. Sponsoring means kalian ingin membawa anggota keluarga kalian untuk tinggal bersama kalian. Dan jika berkunjung itu kalian bisa pakai tourist visa atau visit visa. Jadi bisa anytime tanpa harus membayar deposit yang tadi aku bilang, dan tanpa harus ada izin khusus.
Yang kedua, pekerja di sini juga harus lulus tes kesehatan yang ada di UAE. Ini bukan tes kesehatan dari negara asal kalian yang biasanya di Gamka itu. Ini adalah tes kesehatan setelah Gamka kalian dapat entry permit, kemudian kalian tes kesehatan lagi di UAE. Kenapa harus 2 kali? Ya memang syarat dari pemerintah seperti itu, guys. Seperti apa tes kesehatan di UAE? Biasanya berupa tes fisik, tes darah, kemudian ada tes ronsen paru-paru harus bebas dari tuberkulosis atau TBC. Dan gimana kalau kalian udah lulus, maka kalian berhak mendapatkan work visa atau izin bekerja. Nah, berikutnya kalian harus menyiapkan attested marriage certificate atau buku nikah yang sudah dilegalisasi di konsuler atau kedutaan UAE di Indonesia. Gimana sih caranya? Banyak banget guys di Google, kalian bisa cari jasa legalisasi kedutaan di UAE. Di situ banyak banget ada jasa-jasa yang membantu kita untuk mempermudah kita legalisasi dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan di UAE, dan biasanya mereka juga ngasih tahu step-stepnya seperti apa. Kalian juga bisa sih ngelakuin sendiri, tapi itu biasanya takes time. Biasanya kalau lewat jasa itu akan lebih cepat. Buku nikah kalian yang sudah dilegalisasi tadi menjadi salah satu syarat untuk mengurus residence visa atau izin tinggal di UAE. Jadi jangan lupa kalian bawa itu, dan buat kalian yang udah punya anak, kalian juga jangan lupa bawa akte kelahiran yang sudah dilegalisasi. Dan juga buat kalian yang bekerja, kalian pasti udah tahu kalian harus bawa sertifikat pendidikan terakhir yang juga harus diterjemahkan dan dilegalisasi. Diterjemahkan maksudnya gimana? Iya, diterjemahkan dalam bahasa Arab, guys, karena pemerintah di sini itu biasanya menerima semua dokumen in Arabic. Dia nggak terima dalam bahasa Inggris. Jadi buat kalian yang masih bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, itu biasanya ditranslate dulu ke bahasa Arab dan kemudian dilegalisasi oleh konsulernya UAE yang ada di Indonesia. Kalau kalian udah berada di UAE dan kalian lupa untuk ke tes itu, kalian bisa ke typing center yang ada di UAE, karena mereka akan membantu kalian untuk menerjemahkan dan untuk memberikan info mengenai step-step apa yang dibutuhkan lagi untuk mengurus residensi visa kalian. Biasanya typing center itu ada di mall-mall atau ada di ruko-ruko. Banyak banget di Abu Dhabi. Jadi jangan sampai kalian lupa bawa semua dokumen itu, karena nanti kalian bakal kerepotan kalau kalian udah sampai ke UAE. Kayak aku sama suamiku waktu itu, waktu awal kita tuh belum ngerti dokumen apa aja yang dibutuhkan di sini, dan akhirnya aku sama suamiku bener-bener kewalahan, bener-bener ribet banget ngurus semuanya tuh dari UAE. Ada baiknya kalian memang prepare semuanya dari negara asal kalian. Jadi kalian bawa kakak, walaupun gak diperluin, tapi kalian bawa aja. Aku sih waktu itu bawa semuanya yang asli akhirnya, karena memang takut aja sewaktu-waktu dibutuhkan di UAE. Dan dokumen-dokumen apa nih yang dibutuhkan dalam pengurusan residence visa atau visa tinggal keluarga di UAE? 1, kalian harus menyiapkan slip gaji dari perusahaan kalian. Yang kedua, salinan kontrak kerja dari perusahaan tempat kalian bekerja di UAE. Terus yang ketiga, tenancy kontrak atau surat kontrak tempat tinggal kalian. Biasanya itu namanya Southik, kalau di Dubai namanya Ejari. Dibutuhkan juga pas foto anggota keluarga yang akan kalian bawa ke UAE. Biasanya untuk ukurannya itu passport size atau ukuran paspor dengan latar belakang putih. Kemudian biasanya akan diminta bukti tagihan terakhir listrik dan air kalian di UAE. Akan diminta juga fotokopi paspor dari anggota keluarga yang akan kalian bawa ke UAE. Kemudian diminta hasil medical check-up. Kalau yang ini hasil tes medical check-up-nya bukan dari UAE, tapi yang dari negara asal anggota keluarga kalian. Jadi misalnya anggota kalian ingin dibawa ke UAE, biasanya akan ada tes kesehatan di Gamka. Kemudian ya tadi yang aku bilang, lampiran legalisasi buku nikah dan lampiran legalisasi akte kelahiran buat anak-anak yang ingin dibawa ke UAE. Dan gimana setelah keluarga kalian mendapatkan entry permit atau pas masuk ke UAE? Jangan senang dulu karena itu belum selesai, dan kalian akan diberikan waktu oleh pemerintah UAE sebanyak 90 hari untuk kalian mengganti entry permit keluarga kalian itu menjadi residence visa UAE atau visa tinggal UAE. Jadi pastiin kalian ngurus itu dalam waktu 90 hari. Jika kalian tidak mengurus itu dalam waktu 90 hari, maka akan ada denda overstay atau kalian dianggap sebagai penduduk ilegal. Kira-kira seperti itu guys, cara mensponsori keluarga kalian untuk datang ke UAE. Pasti ngerasa ini panjang banget perjalanannya, tapi kalau dijalanin ini sebenarnya nggak susah banget, apalagi kalian udah tahu step-stepnya seperti yang aku jelasin tadi guys. Makanya aku bikin video ini untuk mempermudah keluarga kalian untuk masuk ke UAE dan tinggal bersama kalian di UAE. Buat kalian yang ngerasa video aku ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian ada yang mau datang ke UAE, atau siapa tahu teman kalian ingin membawa anggota keluarganya turut serta untuk tinggal di UAE. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan pastiin kalian nyalain tombol notifikasi. Dan buat kalian yang masih bingung setelah apa yang tadi aku jelasin, kalian bisa drop komen di bawah. Dan itu aja guys, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya di Cerita Kunafa. Bye!